Sebelum abad 17 Masehi, sebahagian masyarakat Bugis pernah memeluk agama Kristen Katolik yang didakwahkan oleh pedagang dan pendeta Portugis. Meski diduga berlatar belakang kepentingan politis, nyatanya raja-raja di Kerajaan Siang dan kawasan Ajatapareng pernah dibaptis dalam tradisi Katolik. Proses peralihan kepercayaan Paturioloang Bugis ke iman Kristen memang berlangsung singkat dari tahun 1544 sampai 1547. Namun sebaran agama Kristen mencakup jumlah penduduk yang cukup banyak saat itu, tak kurang dari 340.000 jiwa. Ketika gelora petualangan menghadapi benak bangsa Eropa untuk mencari sumber emas dan rempah-rempah, seorang Portugis bernama Antonio de Paiva singgah di Kerajaan Siang pada tahun 1544. Setelah melakukan diskusi teologis yang hangat, de Paiva kemudian membaptis Datu Suppa Lapute Bulu beserta anggota keluarganya berikut Raja Siang beberapa hari setelahnya. Hubungan dua bangsa berbeda ini juga menghasilkan pengiriman 4 pangeran Bugis menyertai Antonio de Paiva untuk dididik di sekolah Jesuit di India. Di samping permintaan Raja Siang dan Suppa agar gubernur Portugis di Malaka mengirim pendeta dan bantuan militer. Kisah ini dicatatkan oleh de Paiva sebagaimana dituliskan oleh Stephen Roos dalam bukunya The Language of the Lakes, History of Ajatapareng. Yang disebut Ajatapareng adalah konfederasi kerajaan-kerajaan Bugis yang berdiam di tanah subur sebelah barat Danau Sidenreng yang terdiri dari Sidenreng, Rapang, Suppa, Bacu Kiki, Alita, dan Sawito. Portugis rupanya hanya mengindahkan permintaan pertama. Setahun setelah kedatangan de Paiva, sebuah misi khusus kekristenan dipimpin pendeta Vicente Vegas berhasil membaptis penguasa Alita dan Bacu Kiki. Kronik lainnya dicatat oleh Manuel Godino de Heredia, cucu Lapute Bulu dari ayah seorang Portugis, menyebutkan bahwa dalam pembaptisan ini adalah Raja Sawito dan Sidenreng. Manuel Godino de Heredia sendiri sempat mengenyam pendidikan seminari Katolik di Goa dan kemudian menjadi petualang dan ahli geografi terkenal. Lelaki Portugis keturunan Bugis ini juga dikenal sebagai penulis sejarah dan orang pertama yang mengidentifikasikan adanya benua Australia di selatan Kepulauan Hindia yang mana mungkin diperoleh dari cerita-cerita leluhurnya. Mengingat kekerabatan antara penguasa kawasan Ajatapareng yang saling berkelindan baik dari hubungan darah maupun politis, menguatkan dugaan bahwa seluruh raja-raja di Ajatapareng telah memeluk agama Katolik pada tahun 1545, sementara agama Islam baru diproklamirkan sebagai agama resmi Goa Talo pada tahun 1605. Nalar stratifikasi sosial orang Bugis yang cenderung menganut sistem patron klin memungkinkan peralihan massal keyakinan masyarakat Siang dan Ajatapareng ke dalam pelukan agama baru ini mengikuti rajanya. Inilah persentuhan awal yang terjadi antara Soraja atau Istana Bugis dengan kepercayaan luar. Meski Islam sudah dikenal di kawasan ini sejak terbukanya hubungan dagang antara Siang dengan Malaka tahun 1490, namun peralihan resmi dari kepercayaan kuno ke agama formal asing masih belum menemukan momentumnya hingga tahun 1544 tersebut. Apalagi pola patron klin yang sangat kental mensyaratkan pengakuan politis dari pihak istana agar kepercayaan luar itu diterima secara terbuka oleh masyarakatnya. Penerimaan penguasa Suppa dan Siang terhadap ajaran Katolik kemungkinan juga dipengaruhi oleh kepentingan politis selain adanya irisan ajaran keduanya. Pada pertengahan abad ke-16, Suppa dan Siang sedang dalam masa genting karena memburuknya keadaan di kawasan itu.
Keduanya membutuhkan aliansi militer yang kokoh untuk memperkuat dominasinya di pantai barat Sulawesi, sehingga Portugis yang menaklukkan Malaka pada beberapa tahun sebelumnya menjadi pilihan yang strategis untuk dijadikan mitra militer di kawasan ini. Kerajaan Siang dan Supa beserta konfederasi Ajata Pareng lainnya diketahui merupakan kerajaan yang saling bersahabat. Berdasarkan pertimbangan politis inilah, peralihan iman ke Kristen mengundang dukungan Portugis untuk memperkuat kedudukan mereka di kawasan Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Menurut kronik De Paiva, kerajaan Siang saat itu baru saja usai memadamkan pemberontakan sejumlah kerajaan bawahannya dan mempertahankan hegemoninya di Pantai Mandar dan sepanjang Selat Makassar hingga Teluk Kaili di utara yang kaya akan kayu cendana dan emas. Sedang kawasan Ajata Pareng juga menghadapi ancaman kerajaan Wajo dari arah timur. Belum lagi bertumbuhnya kerajaan Goa di bagian selatan yang sedang berupaya melakukan ekspansi militer menguasai wilayah pantai selatan semenanjung ini. Kekuatan militer kerajaan Islam Ternate juga menjadi bahan pertimbangan mengingat mereka sudah menguasai Buton di Tenggara pada tahun 1542. Karenanya Stephen Ras menengarai bahwa motif Datu Supa dan Raja Siang memeluk Kristen bukanlah murni berlatar religiusitas, tapi lebih karena kepentingan politis. Meski Siang dan kawasan Ajata Pareng cukup menjanjikan sebagai lahan penyebaran agama bagi pendeta Portugis, tampaknya Bugis tak menjadi prioritas yang penting bagi mereka. Perang yang berkepanjangan antara kerajaan-kerajaan kecil di kawasan itu memperbesar resiko bagi Portugis dibandingkan Maluku yang lebih kaya komoditas rempah-rempah. Apalagi tak lama berselang, sebuah peristiwa menegangkan membuat hubungan keduanya terganggu, yakni dilarikannya seorang putri Datu Supa oleh perwira Portugis yang kemudian dinikahi secara resmi di Malaka. Setelah peristiwa itu, para pendeta Portugis segera angkat kaki dan tak pernah lagi kembali hingga tahun 1584 yang juga tak begitu lama. Meski demikian, Datu Supa tetap memeluk agama Kristen hingga mangkatnya. Menurut penuturan Manuel Godino de Heredia, peranakan yang lahir dari pasangan perwira Portugis dengan putri Datu Supa tersebut, sebaran agama Kristen kemudian terhenti total di kawasan Ajata Pareng seiring memudarnya kekuasaan mereka. Juga tak ada kabar mengenai kepulangan para pemuda Bugis yang dititip untuk dididik secara Katolik di sekolah Jesuit di India kala itu. Apalagi Portugis rupanya tidak sungguh-sungguh mengirimkan bantuan militer kepada Supa dan Siang hingga kemudian ditaklukkan Karaeng Lakiung Tuni Palanga Raja Goa Talo yang naik tahta tahun 1546 sampai 1565. Kerajaan Siang sendiri kemudian memudar atau melebur ke dalam kerajaan Goa Talo pada periode yang sama. Setelahnya, orang Bugis termasuk Siang dan Ajata Pareng memeluk agama Islam secara masif. Hingga kini, jejak Kristen tak ditemukan lagi dalam peradaban mereka, kecuali termasuk dalam catatan perjalanan orang-orang Portugis di abad 16 Masehi. Jumlah orang Bugis yang menganut agama Kristen hingga kini boleh dibilang sangat sedikit, karena sepertinya Islam sudah masuk menjadi identitas kultural orang Bugis itu sendiri. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang jejak Kristen di tanah Bugis. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.